Ini panen di umur 28, dan yang ini panen di umur 29, dan yang ini panen di umur 30 hari. Berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Nah, inilah kondisi ayam yang sudah dipanen. Namun sayangnya kemarin saya nggak buat video. Ayam sudah dipanen semua. Terakhir panen di umur 30 hari. Nah, kemarin pengurangan di umur kurang lebih umur 28. Umur 28 ketemu bobot rata-rata yaitu 16 dengan pengurangan sekitar 1000-an. Untuk lebih tepatnya yaitu 988 dengan bobot 1584. Ketemu bobot rata-rata antara 16. Nah, maksud dari bobot rata-rata mungkin bagi kawan-kawan peternak sudah tahu bagaimana perhitungannya, yaitu bagi yang pemula atau yang belum tahu, bobot rata-rata itu dari tonase dikali populasi ayam yang terpanen. Misalnya kemarin pengurangan di 988 dengan bobot 1584, yaitu ketemu bobot 16. Nah, cara perhitungannya yaitu tonase 1584 dibagi dengan ayam terpanen yaitu 988, itulah bobot rata-ratanya. Nah, bobot rata-rata itu dia bobot keseluruhannya, keseluruhan panen saat pengurangan. Kalau untuk bobot per ekor ya pastinya bisa lebih. Ada yang 15, 16, 17, 18, bahkan 19. Itu pastinya kalau untuk kita yang peternak pastinya sudah tahu dengan bobot rata-rata. Kalau untuk yang awam mungkin belum tahu, nah saya informasikan untuk perhitungan rata-rata yaitu tonase dibagi ekoran ayam yang terpanen. Terus dilanjutkan panen kedua. Panen yang kedua yaitu di umur 29. Di umur 29 ayam dipanen lagi, yaitu kurang lebih antara 1104 ekor dengan bobot rata-rata 177. Nah, untuk 1104 ekor ketemu bobot rata-rata 177. Nah, panen yang ke 29-nya yaitu 492 dengan tonase 1068,8 dengan bobot rata-rata 2,17. Itu. Terus panen lagi di umur 30 hari. Di umur 30 hari yaitu 244, karena populasi yang masih sedikit jadi panennya
nyicil-nyicil, panen yang nyicil-nyicil, ketemu bobot berapa kemarin lupa ya. Kurang lebih di antara di 2 kilo lah, saya lupa. Nah, pengurangan kemarin di umur 28, cuman bukan pengurangan sih, mulai dipanen lah. Mulai dipanen di ukuran di umur 28, 29, 30. Jadi itu bobot rata-ratanya mulai dari 16 sampai 2 kilo kurang lebih gitu. Nah, kalau untuk bobot keseluruhan dari populasi 3000, karena tidak terpanen semua ya. Entah itu karena ada yang sisa yang kerdil ataupun yang mati gitu. Nah, ayam dari 3000 yang terpanen 2880, berapa ya kemarin? 2828 kalau nggak salah itu. Dengan tonase kurang lebih antara 5200-an. Jadi ketemu bobot rata-rata sekitar 181. Kok nggak nyampe 2 kilo kayaknya. Karena kalau untuk ayam populasi sedikit ataupun banyak, setahu saya jarang sih ya yang nyampe 2 kilo untuk rata-ratanya. Karena kalau bobot rata-rata itu bisa nyampe 2 kilo untuk semua populasi, kemungkinan ayam itu harus nyampe di umur antara 35 atau 40 hari, bahkan bisa lebih, baru bisa ketemu bobot rata-rata di 2 kilo itu. Sebenarnya setiap kandang itu kalau untuk ukuran ayam pastinya berbeda-beda. Mulai ada yang mulai pengurangan dari umur 20 hari, 21, 22. Ya intinya ada yang panen mulai dari entah itu sekilo atau 0,9 gitu. Kalau untuk populasi banyak biasanya mulai dari antara 0,9, 1 kilo, 11, 12 sampai seterusnya gitu. Karena berhubung populasi saya masih sedikit, jadi mulai panen di umur 28, ketemu bobot rata-rata 16 sampai 2 kilo gitu. Nah, kalau untuk bobot keseluruhan yang terpanen kurang lebih 2828 dengan tonase 5200, ketemu rata-rata yaitu 181 gitu. Nanti coba saya review juga untuk RHPP-nya. Pastinya kawan-kawan peternak tahu RHPP atau hasil rekapitulasi atau katakanlah hasil panen lah ya. Imsyak. Apa sih namanya itu? Rekapitulasi RHPP lah singkatannya itu. Nanti coba akan saya review juga untuk hasilnya bagaimana, biar kawan-kawan tahu, biar nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit untuk memahami bagaimana dengan perawatan ayam yang kecil, yang sedikit maksudnya, dengan populasi yang sedikit namun bisa mengejar minimal IP 400 gitu. Walaupun bobotnya masih termasuk kecil lah ya, 181 di 18 lah. Sebenarnya yang menentukan hasil itu besar ataupun kecilnya yaitu sebenarnya dari iritan pakan. Walaupun bobot rata-ratanya besar, misalkan katakanlah 19 atau 1 kilo dari semua populasi, bobot rata-ratanya kalau iritan pakannya sedikit ya hasilnya juga sedikit gitu. Ya katakanlah ayam 6000 dengan bobot rata-rata misalkan 19 atau 2 kilo, perbandingan sama ayam 3000 dengan bobot rata-rata 18 itu bisa sama aja.
nggak terlalu mempengaruhi, yaitu yang mempengaruhi adalah iritan pakan. Jadi sesuai atau tidaknya pakan sama daging itu. Inilah kondisinya, masih acak-acakan, belum dirapihin karena ini udah menjelang mau lebaran, tinggal beberapa hari lagi. Belum bisa dibersihin juga. Biasanya saya kalau udah panen langsung dibersihin biasanya. Nah, biasanya metode yang saya pakai ini sebelumnya sudah saya bahas juga. Ini sekam ini biasanya nggak saya bersihkan semuanya, cukup atasnya saja diseset gitu, diseset. Kalau sekam ini masih banyak yang putih, udah nggak dikarungin semua gitu, nggak dikarungin semua. Karena berhubung kemarin penyesetannya terlalu banyak, jadi rencananya sekam ini akan saya karungin dulu semua gitu, karena udah tipis, karena udah tercampur semua sekamnya. Sebenarnya sih nggak diaduk, cuman dia karena tipis, karungnya udah kelihatan tipis, jadi harus dikarungin semua. Nggak ada yang putih-putihnya lagi sekamnya, nggak ada yang kuning gitu. Jadi mau nggak mau harus dikarungin dulu. Biasanya sih nggak dikarungin semua, cukup diseset. Setelah diseset ditimpah gitu. Namun untuk sekarang harus dikarungin dulu semuanya, karungin dulu. Nah, sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa habis panen itu nggak dikarungin semua gitu. Nah, nanti untuk periode habis panen ini mau dikarungin dulu semua. Nanti untuk penggunaan sekam akan saya pertebal lagi supaya di akhir panen kayak gini nggak dikarungin semua gitu. Cukup diseset dengan pengerjaan yang lebih cepat, lebih simpel. Setelah pengerjaan diseset itu biasanya saya semprot. Habis disemprot, timpah sekamnya mengkarung. Udah siap ngisi lagi gitu. Udah siap ngisi lagi. Namun untuk periode setelah panen ini saya akan tetap karungin semua, bersihkan. Nanti saya coba cantumkan juga di deskripsi tentang sehabis panen kayak gimana kemarin, karena saya mengatakan kemarin itu sudah berapa kali periode ya, 13 kali periode apa 10 kali gitu, itu nggak pernah dibersihin. Dan kemarin baru dibersihin, dan sekarang udah mulai pembersihan lagi. Ini saya bersihkan dulu semuanya karena ini udah tercampur semua sekamnya, udah tercampur sama kotorannya, karena udah nggak ada yang putih-putih lagi. Jadi mau nggak mau saya coba karungin semua, cuman tergantung nanti lihat kondisinya juga, karena belum dibersihin sih. Ini kira-kira mau dibersihkan semua atau tidaknya gitu, nanti coba akan saya videokan lagi. Ini masih acak-acakan, belum dirapihin. Sisa pakan aja masih di sini, karena kemarin masih sisa berapa gitu, sisa pakan. Biasanya nggak nyampe banyak kayak gini. Ini paling sekitaran 1 karungan lah, 1 karung apa 2 karung. Biasanya press habis ini, karena mengejar supaya lebaran ini habis, jadi settingan panen dicepetin. Mungkin cukup sekian untuk videonya dan informasinya. Mudah-mudahan sedikit atau banyaknya bisa dijadikan suatu pengetahuan untuk kawan-kawan, supaya bisa sharing-sharing tentang bagaimana perawatan ayam broiler itu. Dan nanti untuk video selanjutnya coba saya akan review tentang RHPP itu kayak gimana, terus dan pembersihan kandang ayam setelah panen ini.
Cukup sekian dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya agar saya bertambah semangat untuk berbagi pengalaman perawatan ataupun permasalahan dan solusinya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.